Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarina Sofia dari kelas 5C, jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Dan pada mata kuliah evaluasi proyek ini, saya dari kelompok 6 yang mengambil judul penelitian terkait studi kelayakan kereta bandara New Yogyakarta International Airport dari aspek finansial. Dengan anggota kelompok, Suci Lestari, Jen Rika Gibawa, dan saya sendiri, Syarina Sofia, Nyimas Nirmalasari, dan juga Markus Sereti. Dengan latar belakang penelitian sebagai berikut, yaitu aktivitas Bandara Adi Sucipto setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari segi jumlah penumpang, kargo, maupun pesawat. Mengacu pada data total pergerakan lalu lintas Angkatan Udara dari PT Angkasa Pura I pada tahun 2002, jumlah penumpang di Bandara Adi Sucipto sebanyak 917.714 penumpang, mengalami peningkatan hingga 4.291 penumpang pada tahun 2011. Untuk jumlah kargo di Bandara Adi Sucipto pada tahun 2002 sebanyak 2.600 ton dan meningkat hingga 12.850 ton pada tahun 2011. Sementara itu, untuk jumlah pesawat yang datang dan berangkat di Bandara Adi Sucipto yaitu sebanyak 12 juta pesawat dan terus mengalami peningkatan hingga 51.216 pesawat pada tahun 2011. Akan tetapi, Bandara Adi Sucipto didesain dengan kapasitas penumpang yang hanya 1,2 juta penumpang per tahunnya. Maka sejak tahun 2011, Bandara Adi Sucipto dapat dikatakan mengalami kelebihan penumpang dengan jumlah penumpang mencapai 4 juta lebih per tahunnya. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan yang telah dijelaskan, Menteri Perhubungan bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan untuk memindahkan bandara ke Kabupaten Kulon Progo, lebih tepatnya di Kecamatan Temon. Bandara baru ini akan diberi nama New Yogyakarta International Airport. Dan nantinya Bandara Adi Sucipto sendiri akan digunakan kembali oleh TNI Angkatan Udara untuk kepentingan militer. Mengacu pada keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 68 tahun 2015 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk pengembangan bandara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara ini akan dibangun di atas lahan dengan luas kurang lebih 645,63 hektar. Terdapat perbedaan desain trace jalan rel trayek Stasiun Kedundang, Bandara New Yogyakarta International Airport pada banner sosialisasi yang telah dikeluarkan oleh Angkasa Pura I pada website yang tercantum. Perbedaan desain trace ini menyebabkan perbedaan pada dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Sehubung dengan ditemukannya masalah tersebut, maka penelitian ini mengevaluasi kedua desain trace kereta bandara ditinjau dari kelayakan finansial dengan umur rencana 20 tahun pada kedua desain tersebut. Dengan metodologi penelitian, waktu dan tempatnya, penelitian evaluasi proyek kereta bandara New Yogyakarta International Airport dilaksanakan dimulai pada tanggal 4 sampai 30 November 2021. Sumber datanya sendiri menggunakan data sekunder dan studi pustakanya yang berasal dari instansi pemerintah. Data sekundernya berasal dari instansi pemerintah setempat dan studi pustakanya berasal dari literatur. Teknik analisis datanya menggunakan net present value, internal rate of return, dan benefit cost ratio. Untuk analisis biaya investasinya, pada perhitungan biaya pembebasan lahan, didapatkan hasil 317.434.477.000 pada biaya pembebasan lahan res 1, dan biaya pembebasan lahan res 2 didapatkan total 834.837.690.000 yang didapatkan dari hasil harga asumsi dikalikan dengan luas lahan. Dan pada perhitungan biaya pembangunan dan wagon kereta api, berikut hasilnya dapat dilihat pada tabel. Pembangunan flyover untuk res 1 dan 2 dibutuhkan karena adanya perlintasan antara jalan raya dan jalan rel. Namun, dikarenakan kebutuhan flyover untuk res 1 dan 2 adalah sama, maka biaya flyover dapat diabaikan. Dan untuk biaya wagon kereta api sendiri menggunakan asumsi dari biaya pembelian kereta Madiun Jaya yaitu sebesar 9.839.505.627.000 rupiah yang telah disesuaikan dengan inflasi untuk setiap wagon keretanya dibuat oleh PT Inka dengan kapasitas 68 penumpang per unit.
Untuk perhitungan total biaya investasi sendiri didapatkan dari hasil total pada biaya pembebasan lahan, biaya pembangunan jalan rel, biaya pembangunan flyover, dan juga biaya wagon yang didapatkan dari masing-masing TRES, yaitu TRES 1 dan TRES 2. TRES 1 didapatkan hasil 667 miliar 501 juta 99, dan untuk TRES 2 didapatkan hasil 1 triliun 268 miliar 491 juta 541 ribu rupiah. Berikut hasil dari analisis kelayakan finansial pada perhitungan net present value. Nilai NPV per tahun TRES 1 didapatkan total berikut 12 triliun 18 miliar 256 juta yang nantinya hasilnya dikurangi oleh present world cost sebesar 1 triliun 226 miliar 649 juta 251 ribu. Jadi untuk hasil NPV ini dari hasil present world benefit dikurangi oleh hasil present world cost. Untuk nilai NPV per tahun TRES 2 didapatkan present world benefit-nya sebesar 12 triliun 18 miliar 256 juta 548 ribu rupiah yang nantinya akan dikurangi oleh present world cost sebesar 1 triliun 226 miliar 649 juta 251 ribu rupiah. Didapatkan hasil itu adalah hasil yang setelah dikurangi present world benefit dengan present world cost-nya didapatkan hasil untuk masing-masing TRES 1 dengan hasil 10 triliun 791 miliar 607 juta 297 ribu rupiah, dan untuk nilai NPV TRES 2 sendiri yaitu sebesar 10 triliun 333 miliar 668 juta. Kode NPV TRES 1 dan 2 kereta bandara New Yogyakarta International Airport layak secara finansial. Namun TRES 1 memiliki nilai selanjutnya yaitu perhitungan benefit cost ratio. Perhitungan benefit cost ratio dilakukan dengan cara membandingkan besarnya biaya investasi dan pendapatan kereta bandara New Yogyakarta International Airport. Berikut adalah hasil perhitungan benefit cost ratio untuk kedua TRES. Dilihat dari tabel yang telah di sebelum-sebelumnya, BCR untuk TRES 1 adalah didapatkan hasil 9.797 dari hasil benefit dibagi dengan cost. Dan untuk TRES 2-nya dapatkan hasil 6.626. Maka dengan metode BCR, TRES 1 dan 2, kereta bandara New Yogyakarta International Airport layak secara finansial. Namun TRES 1 memiliki nilai kelayakan yang lebih baik dari TRES 2. Berikut tabel hasil perhitungan internal rate of return pada TRES 1 dari tahun 2019 sampai 2039. Dan untuk TRES 2 sendiri juga didapatkan dari tahun 2019 sampai 2039. Berdasarkan hasil perhitungan IRR di atas, TRES 1 kereta bandara layak secara finansial dengan IRR 112,68%, lebih besar dengan hasil 7,09%. Dan TRES 2 kereta bandara layak secara finansial dengan IRR 58,28%, lebih kecil, yaitu sama-sama 7,09%, dan TRES 1 memiliki nilai kelayakan yang lebih baik dari TRES 2. Maka didapatkan kesimpulan penelitian sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan travel time dan travel cost, jumlah penumpang kereta bandara New Yogyakarta sebanyak 77,89% dari total penumpang di Bandara New Yogyakarta International Airport, hasil perhitungan biaya pembebasan lahan, perhitungan biaya pembangunan jalan rel, dan biaya wagon kereta api, total biaya investasi untuk TRES 1 adalah 544 miliar 973 juta 487 rupiah, sedangkan total biaya investasi untuk TRES 2 adalah 1 triliun 145 miliar 963 juta 930 ribu rupiah. Dan perhitungan kelayakan secara finansial menunjukkan nilai NPV untuk TRES 1 adalah sebesar 10 triliun 791 miliar 607 juta 297 rupiah, dan
Nilai NPV untuk TRES 2 adalah sebesar 10.368.667.97 rupiah. Nilai BCR untuk TRES 1 adalah 9.797, sedangkan nilai BCR untuk TRES 2 adalah 6.602,626. Nilai IRR untuk TRES 1 adalah 112,68%, sedangkan nilai IRR untuk TRES 2 adalah 58,28%. Berdasarkan perhitungan kelayakan secara finansial, TRES 1 kereta bandara memiliki nilai kelayakan finansial yang lebih baik dari TRES 2. Dan analisis kelayakan finansial menunjukkan bahwa proyek kereta bandara New Yogyakarta International Airport layak untuk dijalankan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.